dengan mengetahui rantai pasok sebenarnya masih bisa dilanjutkan, misalnya siapa mandornya, siapa proyek kontraktornya, siapa yang ini gitu. Nah itu terjadi ketika Mas Sigit mengalami tidak dibayar upahnya dan kemudian Mas Sigit mencari informasi, ternyata proyek itu sedang mau diresmikan atau apa. Nah kemudian Mas Sigit membuat gerakan ketika pejabatnya sedang meresmikan itu, teman-teman datang mengatakan, "Woi, proyeknya belum dibayar," gitu. Artinya sebenarnya ini pengalaman menarik bahwa belajar rantai pasok ini juga mengajak kawan-kawan untuk mengetahui titik-titik mana saja yang menjadi peluang buat kawan-kawan untuk mengadvokasi dirinya, gitu. Nah, aku ingin Mas Sigit cerita itu untuk memperkaya agar kemudian teman-teman juga bisa menemukan itu di sektor kawan-kawan. Itu kebanyakan yang sudah kita temui itu konstruksinya nggak sekuat apa ya maksudnya, bukan main cepat lah. Standar. Nah kebetulan sama Sigit digoyang-goyang itu retak, terus kita curiga, terus kita lapor. Ini besinya berarti cuma dibur, padahal bangunannya tinggi itu sekitar berapa meter? Nah tinggi pilar mainan itu sekitar 3 meter, lebarnya bawah setengah meter, atasnya 1,5. Terus pikiran saya, di situ banyak teman-teman yang kerja. Takutnya kalau kita terusin, meskipun rombongan kita udah selesai, ntar kan tetap membahayakan yang lainnya. Terus kita bilang sama mandor, ini kita nggak berani mengerjakan karena ini memang nggak kuat, nggak standar. Mandornya itu tetap mayal suruh ngerjain sampai selesai, tapi kita pilih berhenti kalau kerja kalau suruh nerusin bangunan itu. Terus gubernurnya datang, tanya suruh jelasin kok kenapa. Terus sama Mas Sigit digoyang-goyang, terus sama saya memang ada inisiatif sendiri. Kalau Bapak nggak percaya ini biar dicopot. Nah sama Sigit sama teman-teman itu dicopot semua. Kita nggak kepikiran kalau nanti suruh ganti, suruh gimana, kita nggak kepikiran sampai gitu. Pikiran kita cuman kita bekerja kan ada yang maksudnya tua-tua ada. Nah takutnya mereka nggak tahu kalau di atasnya itu ada yang rapuh gitu. Akhirnya itu pilar mainan berapa ini? Ada sekitar kalau nggak 6-7. Oh sekarang bangunannya di Utara UPN itu 6-7 itu kita robohkan semua. Atau sampai situ rame, pemborongnya nebur sama mandor, sama pengesut kedua itu. Terus akhirnya semua dicopot, terus diganti baru. Itu pengenalan pertama. Tapi akhirnya kita juga nggak disuruh berhenti, malah kita suruh nerusin terus. Tapi kita ngecek pekerjaan jangkanya, kita udah nggak ser gitu loh. Ini yang sepele, yang jelas-jelas vital di atas. Maksudnya kalau pilar mainan itu kan bawahnya buat lalu lalang orang. Yang jelas-jelas vital aja, maksudnya sengawur itu loh. Apalagi yang lainnya, yang bagian belakang, bagian gitu. Terakhirnya kita putuskan untuk berhenti, nggak berani melanjutin. Pengalaman pertama itu kita ngerjain ini Dinas Pertanian Gunung Kidul itu sebelah timur. Itu nggak tahu itu yang macet mana, tapi yang jelas sekitar berapa orang ya, kalau dari teman-teman itu ada sekitar 15, tapi kalau pekerja lainnya banyak. Itu nggak dibayar 12 hari apa ya? 12 hari. Terus kita tanya terus, katanya besok nggak ada kepastian. Terus kita tanya sama yang jaga di situ, katanya hari Selasa kalau nggak salah itu sudah mau serah terima. Akhirnya kita bingung. Serah terima proyek ke serah terima proyek ke Dinas Pertanian. Terus kita bingung kalau sudah serah terima, kita mau nuntut pemborongnya nggak bisa. Pemborongnya kan jauh, waktu itu Semarang, kalau nggak salah Lian Mas itu kontraktornya. Terus kita tanya ke Dinas Pertanian, mereka juga nggak mau tahu kan.
akhirnya kita nunggu waktu, kita pikir kalau waktu pas serah terima mungkin di situ ada pejabat-pejabat, oh mereka kan malu taruhan nama. Akhirnya kita kumpul terus kita nyusun rencana pas dalam apa kita besok ke lokasi waktu serah terima. Akhirnya pas hari serah terima kita ke lokasi semua, dia rame, terus kita ketemu sama pemborongnya, terus itu kita minta dilunasin sampai juga rame. Terus akhirnya itu katanya suruh nunggu 1 minggu lagi, suruh nunggu 1 minggu. Kita tunggu 2 hari, kita telepon malah nggak aktif nomornya, nggak aktif. Terus kita udah nggak sabar sama teman-teman, kita segel. Segel modal rantai. Ini bagian posisinya. Modal rantai. Kita segel lah, katanya dinas pertanian itu 1 hari itu kerugiannya berapa juta gitu dilimpahkan, suruh ganti kita. Terus kita bilang sama dinas pertanian, kita nggak urusan masalah pertanian, kan dinas pertanian orang pintar-pintar, mereka maksudnya pendidikan tinggi-tinggi itu. Kalau diesel disegel kan mereka bisa ambil air mikul dari sungai atau gimana kan. Terus kita ada yang bilang katanya dari Polsek, dari dinas pertanian Gunung itu ditelepon katanya dari Polsek kan, katanya dari Polsek telepon besok hari Kamis pagi kalau nggak buka segel katanya kita mau dimeja hijaukan, proses sudah naik gitu. Terus selang setengah jam ditelepon dari pihak dinas pertanian sama kontraktor, kalau nggak buka ya sama, ancamannya sama. Terus kita bilang kalau mau dimeja hijaukan silakan, kita total pekerja yang menyegel itu ada 12 orang saya kan gitu. Terus sampean kontraktor sampai mandor itu saya hitung 8 orang. 8 orang pun itu yang cowok 3, yang cewek 5. Besok hari Rabu kita mau ke DPRD mau lapor kalau spek bangunan jenengan itu enggak seperti yang pokoknya enggak Standar. Enggak standar. Kan kebetulan kita bawa gambarnya. Saya kasih penjelasan. Terus saya bilang kalau hari Rabu saya mau lapor ke DPRD gitu. Saya bilang besok kita ketemu aja di meja hijau. Meja hijau ini warung sebelah ini. Warung ngatak sih warung hijau gitu. Terus saya bilang besok bodoh ketemu nengsel, kita 12 orang cowok semua, sampean 8 orang, 5 cewek, 3 cowok. Saya kalah, maksudnya di pengalihan random kalah nggak apa-apa, tapi Ning jero nang. paling enggak kan gitu. Ketemu di jero. Paling enggak besok kalau proses sampean wong lu tetep rampung karo. Bagaimana dia akan menemukan ide-ide tentang gelut ning jero penjara? Gitu. Maksudnya dia diintimidasi, gantian diintimidasi. Yang kedua, integritas kan, Mas Sigit. Aku senang ngomongin ini karena Serbuk juga akan mengkaitkan isu-isu anti korupsi itu integritasnya Serbuk kan, menolak sogokan, menolak apa gitu. Nah, yang dilakukan Mas Sigit ini keren gitu loh. Bayangkan bangunan, terus kemudian dia nggak mau melanjutkan karena ini berbahaya. Serbuk punya komitmen K3, ya kan? Coba kalau bangunan diteruskan, ambruk, nibani orang, meninggal, tanggung jawabnya sampai di mana? Nah, kalau kemudian upah kawan-kawan itu seharusnya 2 juta, tapi perusahaan hanya membayar 1.800.000, artinya terjadi penyimpangan. Coba kawan-kawan hitung berapa besar uang yang dikorupsi oleh pengusaha, 200.000 per bulan, kali misalnya ada 1.000 pekerja, kali 12 bulan selama setahun, uangnya besar sekali. Dan ini menjadi satu isu yang sangat penting ketika kawan-kawan melakukan advokasi hak-hak normatif di tempat kerja. Oke, kita bisa mulai pendidikan ini dan saya berharap kawan-kawan bisa aktif memberikan pendapat agar diskusi kita menjadi menarik dan menyenangkan. Nah, kawan-kawan, sebelum kita mengikuti pendidikan, saya akan menyampaikan satu pemahaman yang disebut dengan safety briefing. Ini berkaitan dengan
keselamatan kawan-kawan selama mengikuti diskusi atau pendidikan kita hari ini. Ini adalah Dinas Sekretariat kita, dan kita ada di sini di ruang meeting 1. Kawan-kawan bisa melihat denahnya seperti apa, dan kemudian kawan-kawan juga pahami di mana saja pintu keluar, kemudian di mana dapur, di mana tempat parkir. Yang penting selama kita mengadakan pendidikan kita merasa aman dan tidak terganggu. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kawan-kawan pahami ketika mengikuti pendidikan. Jadi ketika kita pendidikan dan ada kondisi darurat, misalnya ada kebakaran, ada gempa, ada banjir, atau yang paling sering sekarang kita alami adalah misalnya diganggu orang karena dianggap misalnya diskusinya materinya membahayakan misalnya begitu. Nah, kawan-kawan harus mengantisipasi. Pertama tadi sudah lihat di kelas, kawan-kawan juga kenali di mana pintu keluar, titik kumpul, terus kemudian kalau ada hal-hal lain yang terjadi. Yang kedua, ingat pintu keluarnya di mana sehingga kawan-kawan bisa mencari tempat yang paling aman. Terus kemudian ada titik kumpul, dan kemudian bagaimana kalau ada kebakaran, gempa, dan yang lain-lain. Kita berharap kawan-kawan tidak bersembunyi atau berlindung di dekat tempat-tempat yang berbahaya seperti lemari, jendela kaca yang pecah, itu membahayakan. Terus kemudian jangan memakai sepatu kaki tinggi dan yang lainnya. Nah, ini ada beberapa nomor yang kawan-kawan simpan nanti ini. Nah, di samping itu penting juga karena situasinya masih pandemi, jadi jaga jarak dan kemudian pakai masker tetap menjadi protokol yang kita sepakati. Dan di depan juga ada tempat cuci tangan dengan sabun. Harapannya kawan-kawan bisa menjaga kebersihan agar kita selama pelatihan ini aman dan tidak berbahaya. Mungkin itu safety briefing yang dapat saya sampaikan, dan nanti materi ini juga akan kita bagikan dalam bentuk soft copy ke HP kawan-kawan. Begitu kawan-kawan, safety briefing kita. Kawan-kawan, kita sudah melalui diskusi yang cukup panjang, ada waktu 2,5 jam. Tadi sudah ada safety briefing, sudah ada pemaparan tentang Undang-Undang 13 berkaitan dengan upah. Kita sudah studi kasus, ada kejadian di pabrik kayu di tempat kawan-kawan bekerja yang upahnya di bawah UMK. Terus kemudian Undang-Undang 13-nya juga sudah kita pelajari. Nah, tadi dalam rekomendasi kita sudah menyusun rekomendasi bahwa data yang berkaitan dengan upah kawan-kawan yang di bawah UMK itu harus dilengkapi, misalnya ada struk upah, terus kemudian daftar hadir, kartu pekerja, dan saksi atau teman-teman yang menyaksikan bahwa memang kawan-kawan bekerja di tempat kerja sehari lebih dari 10 jam. Nah, itu nanti akan kita ajukan ke Dinas Tenaga Kerja, dan kemudian kita akan laporkan ke pengawas. Dan sebagai tindak pidana korupsi, penyimpangan ini diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan kita bisa melaporkan ini ke kepolisian. Nah, isu korupsi ini menurut Serbuk juga penting sebagai isu yang harus kita sampaikan ke kawan-kawan pekerja, karena biasanya teman-teman pekerja tidak begitu familiar dengan isu-isu korupsi. Dan ini menarik karena ada uang yang sangat besar yang menjadi hak kawan-kawan yang hilang kalau kawan-kawan tidak melakukan upaya untuk melaporkan tindak pidana itu. Harapannya serikat kita akan semakin kuat, kawan-kawan yang belum berserikat bisa segera bergabung dengan serikat, dan ini menjadi tantangan buat pengurus Serbuk untuk kemudian belajar hal-hal baru yang berkaitan dengan isu hak normatif dikaitkan dengan isu korupsi. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan, dan sampai bertemu di pendidikan kita berikutnya. Terima kasih. Baru saya ngomongin Undang-Undang 13. Menurut Undang-Undang 13, upah buruh itu ya minimal UMK. Kalau itu tidak dibayarkan, ya berarti perusahaan melanggar, dan itu bisa diadukan. Kamu nanya kan, kira-kira kalau seperti itu langkah kami apa? Nah, kamu bilang aja bahwa, oh, ini bisa dilaporkan ke Disnaker atau ke pengawas tenaga kerjaan. Nah, ketika nanti pengawas sama Disnaker sudah mengeluarkan melakukan pemeriksaan, kita juga bisa bawa kasus ini ke kepolisian.
Ini kan pelanggaran perusahaan terhadap undang-undang itu juga menjadi pintu masuk terjadinya korupsi di tempat kerja. Kami dari pabrik kayu itu kerja 1 hari 10 jam tapi dibayar di bawah UMK. UMK 2 juta, Kota Demak 2 juta tapi dibayar 1.800.000. Itu kerja setiap harinya 10 jam gitu. Iya, Enggak ditunggu juga. enggak. Masnya juga sama. Saya sama. Bahkan pernah saya menginfokan ke supervisor perihal gaji yang di bawah UMK. Itu dari supervisor menginfokan ya gimana kemampuan perusahaan seperti itu. Toh di luar juga masih banyak yang butuh pekerjaan, bukan cuma kamu saja. Begitu. Ya, yang pasti serikat kami menerima ya, apa teman-teman datang ke sini kita berusaha ngobrol. Tapi yang jelas ketika berbicara upah di bawah UMK, itu kan kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan jelas sudah sangat keliru dia di sana. Sudah ditegaskan sekali bahwa tidak boleh ada upah yang itu diberikan kepada pekerja yang itu lebih rendah dari UMK atau minimum kabupaten. Sehingga ini sudah tentu melanggar aturan seperti itu. Jadi bahkan teman-teman juga tidak dimonopol itu tadi 10 jam per hari gitu. Iya. Terus nambahin, kalau kan itu ada pelanggaran ya karena upahnya tidak sesuai UMK. Nah teman-teman itu bisa melaporkan tindakan perusahaan itu ke Disnaker atau ke pengawasan. Terus dari Disnaker itu melakukan pemeriksaan ke pabrik. Nah dari situ nanti pengawas mengeluarkan SK atau surat anjuran untuk keputusan. Nah nanti bisa dari surat itu bisa dilaporkan ke kepolisian karena itu termasuk juga tindak korupsi dan itu ranahnya ke pidana seperti itu. Di serikat kita, di serikat buruh rakyat. Jadi kita sudah ketemu sangat banyak sekali kasus artinya ada pelanggaran hak di sana yang mestinya itu diberikan kepada pekerja begitu. Dan selama kita jumpai, kita coba petakan begitu mayoritas begitu. Ketika ada hak-hak pekerja yang tidak diberikan, sangat besar kemungkinan dan bahkan bisa kita pastikan begitu ada potensi korupsi yang dilakukan oleh pemberi kerja, oleh pengusaha atau oleh pemberi perusahaan seperti itu. Jadi kita sangat tegas untuk itu. Kita harus memberantas korupsi atau setidaknya ketika ada potensi sekecil apapun itu yang kemudian jadi lapangan perjuangan kita untuk kita melawan gitu ya. Nah ini harus diasah terus kemampuan kawan-kawan untuk melakukan itu. Oke ya, Ya, kita dulu. Thank you.